Latar belakang masalahnya adalah perkembangan UMKM di Sumatera Utara dinilai masih belum optimal, mengingat masih minimnya pengetahuan dan kemampuan para pelaku UMKM dalam menghadapi era industri. Hah? Belum ya? Latar belakang, perkembangan UMKM di Sumatera Utara masih belum optimal mengingat masih minimnya pengetahuan dan kemampuan para pelaku UMKM dalam menghadapi era industri 4.0, seperti kemampuan dalam melakukan inovasi dan secara maksimal. Hal ini juga dinilai sebagai masalah utama dalam pemberdayaan UMKM saat ini, maka diperlukannya pendidikan kerja pada UMKM. Beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi pada usaha mikro kecil dan menengah diantaranya adalah kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan yang ketat, kesulitan bahan baku, kesulitan dalam menguasai teknologi, lemahnya kewirausahaan dan terbatasnya kreativitas, keterampilan manajerial kurang, belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen keuangan yang baik. Optimalisasi kerja UMKM masih terhambat dari beberapa faktor seperti efektivitas yang masih rendah, tingkat kualitas human capital di mana beberapa pelaku UMKM masih kurang inovatif dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan perubahan tren yang baik dalam inovasi produk maupun inovasi pemasaran. Kualitas sosial kapital UMKM juga masih terbatas dan jika dimanfaatkan menjadi kesempatan pada akses pemasaran produk yang menjadi kendala adalah pemanfaatan human capital, struktur kapital, dan sosial kapital yang dinilai masih belum efektif sehingga berpengaruh pada kinerja UMKM di Sumatera Utara. Masalah ini dirasakan oleh pelaku UMKM tersebar di seluruh daerah di Sumatera Utara, yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah berupa minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja, tampak pada ketidakmampuan dalam mengatur keuangan usahanya, terutama dalam hal pencatatan atau pembukuan. Kemampuan dalam manajemen keuangan sangat diperlukan demi kelangsungan usaha. Rumusan masalahnya ini adalah pada pertanyaan penelitian, apakah human capital, struktural capital, rational capital berpengaruh terhadap innovation capability? Apakah bisnis sustainability berpengaruh terhadap innovation capability? Apakah human capital, struktural capital, rational capital, dan bisnis sustainability berpengaruh terhadap kinerja UMKM? Apakah innovation capability berpengaruh terhadap kinerja UMKM? Apakah intellectual capital dan business sustainability berpengaruh terhadap kinerja UMKM melalui innovation capability? Apakah terdapat perbedaan pengaruh intellectual capital dan business sustainability terhadap innovation capability serta kinerja UMKM berdasarkan skala usaha mikro, kecil, dan menengah? Landasan teori adalah eh, menggunakan grand theory, resource based view theory, grand theory, stakeholder theory, dan juga legitimasi theory. Middle teorinya menggunakan dynamic capability theory, applied teorinya menggunakan balance scorecard, dan applied teori lainnya digunakan sustainability oriented innovation, observative capacity theory, triple bottom line theory, dan sustainable business performance theory. Kerangka penelitian terlampir. Untuk hipotesisnya adalah human capital, structural capital, rational capital, business sustainability berpengaruh terhadap innovation capability. Human capital, structural capital, rational capital, dan business sustainability berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Innovation capability berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Intellectual capital dan business sustainability berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM melalui innovation capability. Pengaruh intellectual capital dan business sustainability terhadap innovation capability serta kinerja UMKM berbeda antara kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Populasi pada penelitian ini UMKM ada di Provinsi Sumatera Utara yang dibagi dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Sampelnya berjumlah 384 sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan kuesioner dengan menggunakan Google Form dan pengambilan sampel menggunakan statistik random sampling atau pengambilan secara acak. Teknik analisis datanya menggunakan analisis statistik deskriptif, PLS, dan juga menggunakan analisis tematik menggunakan NVivo. Dari hasil karakteristik responden bisa dilihat bahwa ada jenis laki-laki dan perempuan laki-laki sebesar 36,72, perempuan 63,28, dan juga dalam usaha yang dibagi jadi 3 sampai 5
sebesar 40,89, 6 sampai 10 tahun 38,54, 11 sampai 20 tahun 16,15, lebih dari 20 tahun 4,43, dan juga dari sisi modal bisa dilihat juga lebih kurang dari 1.057,3%, 1 sampai 5 miliar 36,72%, di atas 5 miliar sebesar 6,25, dan jenis usaha mikro kecil 57,3%, usaha kecil 36,72%, usaha menengah 6,2%. Ini adalah jumlah dari sampel yang tersebar di antara 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil temuan juga, jenis UMKM ini bisa dilihat usaha kuliner yang menjadi didapat data sebesar 49,74%, retail 30,73%, kria dan fashion 11,72%, jasa 3,39%, dan lainnya sebesar 4,43%. Demikian juga bisa kita lihat dari hasil analisis statistik deskriptif. Dari hasil Otter model uji kualitas konvergen bisa dilihat bahwa variabel human capital, struktural capital, dan resource capital serta business sustainability, innovation capability, dan kinerja UMKM memiliki nilai Otter yang lebih besar dari 0,7 sehingga variabel pada penelitian ini dikatakan valid. Demikian juga untuk semua konstruk dari semua variabel masing-masing dikatakan juga valid. Dari uji reliabilitas bertujuan mengenai bagaimana sebenarnya suatu instrumen itu konsisten, maka dapat dilihat dari masing-masing variabel dari penelitian ini semuanya reliable. Demikian juga untuk analisis intermodelnya dengan melihat nilai R adjusted square dapat dinilai sebesar 68,3%. Ini memiliki artinya bahwa variasi dalam kinerja UMKM dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh 4 variabel, yaitu human capital, structural capital, relational capital, dan business sustainability. Dan 31,7% lainnya dijelaskan oleh variabel yang lain. Kemudian dapat dilihat bahwa human capital berpengaruh positif terhadap innovation capability, capital berpengaruh positif terhadap innovation capability, business sustainability berpengaruh positif terhadap innovation capability, innovation capability berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, human capital, structural capital, relational capital berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, dan business sustainability berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Pada aktivitas yang terakhir, yaitu yang ke-10, bisa dilihat bahwa innovation capability digunakan sebagai variabel intervening berpengaruh positif terhadap structural capital, rational capital, dan business sustainability terhadap kinerja UMKM. Dari analisis multi group bisa melihat bahwa pengaruh human capital terhadap innovation capability ini secara usaha mikro signifikan